Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membahas komik baru yang berjudul Bertahan Hidup di Dalam Dunia Novel Fantasi. Cerita ini menceritakan kisah seorang pria yang bernama Seol Tap Yeong yang masuk ke dalam sebuah novel dan menjadi adik dari heroin utama. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, komen, share, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Dan tak perlu berlama-lama lagi, mari saja kita mulai ceritanya. Sembari menikmati pemandangan malam hari, Deokbi bertanya, apakah sudah menghubungi pengikut keluarga In Bong Ha? Yerim menjelaskan bahwa keluarga akan tiba tepat waktu untuk festival Celestial Dragon, tapi mereka tidak bisa mendapatkan barang yang telah diminta karena membawa racun ke dalam istana. Itu adalah kejahatan besar, jadi sulit untuk menemukan seseorang yang ingin mengambil resiko itu. Namun ada sebuah cara, seperti menyamarkan Yowol yang sebagai bahan obat dan menyelundupkannya. Untuk Yowol Hyang, itu obat terlarang yang memiliki efek menenangkan, halusinogen, atau memabukkan, mirip dengan opium atau sejenisnya. Deokbi tersenyum mendengarnya, namun siapa yang menduga jika seseorang yang memiliki segalanya dalam hidup, dia malah tertarik kepada prajurit biasa. Dengan menyadari hal ini, dia berencana untuk menyingkirkan Hayeon dari istana Jujak dengan menggunakan Taepyeong dari istana Baekseon. Keesokan paginya di istana Baekseon, Wang yang telah mendengar cerita, dia menyadari jika Deokbi sudah mengetahui semuanya, maka kemungkinan besar wanita itu akan kembali mendekati Taepyeong. Dan jika dia berniat menggunakan ini sebagai senjata politik, maka Deokbi harus mempunyai sebuah bukti. Dan bisa saja dia mencoba untuk merekayasa buktinya. Dan tidak lama lagi, dia pasti akan memanggil Taepyeong untuk kembali ke istana Baekho. Namun karena memang sudah tak memiliki jalan, Wang akhirnya setuju dengan rencana Yeonri. Dengan memanfaatkan pesona Taepyeong yang menawan dan rayuannya yang memikat, serta kemampuan supranatural dalam menaklukkan hati para wanita, Wang menegaskan jika Taepyeong harus meluluhkan hati Deokbi. Mengingat hanya dalam kurun waktu 1 tahun, Taepyeong sudah berhasil memikat 3 kandidat putri mahkota. Tentu Yeonri yakin dengan kemampuan tinggi dari temannya. Namun Siolan tetap mensupport adiknya. Meski rencana ini gagal, namun mereka masih bisa kabur diam-diam di tengah malam. Dulu mereka pernah berkeliaran di ibu kota kekaisaran sebagai seorang pengemis. Jadi Siolan tidak masalah jika mereka harus melakukannya lagi. Atau mereka bisa pergi ke perbatasan dan bekerja di dapur penginapan atau semacamnya. Dan Siolan yakin jika dirinya akan menjadi pelayan penginapan terbaik di dunia. Tapi Taepyeong merasa sedih karena kakaknya yang akan menjadi Heavenly Princess di masa depan malah terpaksa harus menjadi pelayan penginapan demi adiknya. Namun dia tidak menginginkan hal itu dan bertekad akan mempertaruhkan segalanya demi memperbaiki semua masalah. Namun cerita lewat ke beberapa saat kemudian, Yeonri sangat terkejut setelah dia mendengar penjelasan dari Wang. Karena rencana yang diberikan itu sangat tidak terduga. Sebaliknya Wang memiliki pendapat yang berbeda karena menurutnya itu adalah rencana yang bagus. Sementara itu di istana Baekho, Yerim sudah menyambut kedatangan Taepyeong dan membawa pria itu menghadap ke Deokbi. Deokbi meminta maaf meski dia tahu jika Taepyeong sedang sibuk mengurus masalah formasi, tapi malah sering memanggilnya. Namun tidak perlu basa-basi, dia pun langsung menjelaskan jika keluarga In Bong Ha bertanggung jawab
atas penyelenggaraan Festival Celestial Dragon tahun ini, dan dirinya ingin menyiapkan panggung untuk memeriahkan suasana sebelum upacara menerbangkan lampion. Dan dia masih ingat dengan jelas duel yang dilakukan Ha Yeon dengan Tae Yeong di festival sebelumnya. Dia ingin rakyat ibu kota kekaisaran juga bisa menyaksikan keanggunan dan kemegahan ilmu pedang di festival Celestial Dragon. Jadi karena itulah dia bertanya, apakah Tae Yeong bersedia untuk sekali lagi bertarung dengan Ha Yeon? Karena bagi Deokbi, meyakinkan pria itu terlebih dulu itu adalah kunci dari permintaan ini. Namun Tae Yeong, dia cukup terkejut akan hal ini. Akan tetapi Deokbi menjelaskan jika dirinya juga akan menanyakan pada Ha Yeon. Tapi untuk saat ini, dia ingin mendengar jawaban Tae Yeong. Tae Yeong menolak permintaan tersebut, dan dia juga menjelaskan jika di dunia ini ada saat di mana seseorang tidak boleh mengungkapkan alasannya demi menjaga kesetiaannya. Namun dia juga memberitahu jika dirinya bisa mengatakan alasan yang sebenarnya jika Nona Deokbi tetap memaksa ingin mengetahuinya. Namun karena ini sudah mulai tidak sesuai rencana, Deokbi memerintahkan pria itu untuk segera menjelaskannya. Namun secara tiba-tiba Tae Yeong berteriak dengan mengatakan jika dirinya telah melakukan dosa yang sangat besar. Sejak melihat tarian Nona Deokbi di festival sebelumnya, keanggunan yang bagaikan dewi turun ke dunia fana itu selalu membuat dirinya teringat kepada Nona Deokbi. Tae Yeong juga mengaku meski tidak lebih dari seorang prajurit kelas 3, tapi dirinya telah membiarkan perasaan terhadap Nona Deokbi tumbuh di hatinya. Dan jika dirinya terus melihat Deokbi yang mempersiapkan festival Celestial Dragon, Tae Yeong menegaskan jika perasaannya akan lepas kendali seperti bola salju yang terus menggelinding. Dan karena alasan inilah dia tidak bisa menerima permintaan tersebut. Namun Deokbi sangat kesal akan hal ini dan dia hampir meninggikan suaranya. Namun dia cukup bisa mengendalikan emosinya dan segera menahan diri. Dan ini adalah percakapan Wang dan juga Yeonri sebelumnya. Meski Deokbi marah kepada Tae Yeong, namun wanita itu tidak akan mengambil tindakan yang gegabah. Karena bagi Deokbi, Tae Yeong itu adalah pedang emas yang bisa digunakan untuk memenggal selir terhormat Ha Yeon. Dan kembali ke cerita utama, sekali lagi Tae Yeong berteriak. Dia mengaku telah melakukan kesalahan dan diminta hukuman karena tidak setia. Memang benar, jika ketidaksetiaan sebesar itu pantas untuk mendapatkan hukuman berat. Namun Deokbi bertanya, apakah hati manusia benar-benar bergerak hanya berdasarkan kesetiaan dan juga kewajiban? Di sini Tae Yeong menangkap ucapan tersebut dengan maksud Deokbi ingin memaafkan dirinya. Dia merasa tersentuh atas kebesaran hati Nona Deokbi sampai-sampai dia mengeluarkan air mata. Namun karena Heavenly Emperor yang tidak mungkin akan menutup mata terhadap hal ini, jadi Tae Yeong ingin mengakui semua dosanya dan menerima hukuman yang pantas. Tapi itu membuat Deokbi jadi kalang kabut dan meminta pria itu untuk menenangkan dirinya. Dan agar masalah ini cepat selesai, Deokbi memutuskan jika dirinya sendiri yang akan menjatuhkan hukumannya. Namun dia memberikan sebuah syarat, yaitu Tae Yeong harus bekerja sama dengan dirinya untuk festival Celestial Dragon. Selama pertunjukan sparring dengan Ha Yeon, Tae Yeong harus berusaha lebih keras untuk meningkatkan suasananya. Namun di sisi lain, Tae Yeong menyetujuinya. Namun dia juga bertanya, apakah Deokbi yakin jika tidak masalah mereka berada di pihak yang sama? Namun bagi Deokbi, itu sama sekali tidak penting, karena selama dia tetap waspada, seharusnya tidak akan ada hal aneh yang terjadi. Dan cerita lewat ke beberapa saat kemudian,
Akhirnya Taeb Yeong kembali dengan keadaan selamat. Namun Yeonri menjelaskan bahwa mereka sudah mengkonfirmasi banyak hal, sesuai seperti yang Wang prediksi, bahwa Deokbi tidak bisa menyingkirkan Taeb Yeong dengan mudah. Namun yang jadi masalah, ketika festival Celestial Dragon, Deokbi ingin Taeb Yeong sparring dengan Ha Yeon. Namun tentu saja hal ini sangat mencurigakan. Tapi Taeb Yeong sendiri tidak tahu sebenarnya apa yang direncanakan oleh wanita itu. Namun dia mengingat jika di festival kali ini Siolan akan bertemu dengan pemeran pria yang lain, yaitu Han Cheon, termasuk putra mahkota Hyun Won dan pemimpin material Ars Jang Rae. Ketiga pria ini, mereka adalah pemeran utama yang paling penting. Pertemuan pertama dengan putra mahkota Hyun Won itu terjadi selama festival hari pendirian. Pertemuan pertama dengan Jang Rae itu terjadi di gang belakang istana Baekseon. Pertemuan terakhir dengan pendeta Wet Taoist Han Yeon itu terjadi selama festival Celestial Dragon. Dan jika itu terjadi, maka kisah masa lalu dari Love Song of the Celestial Dragon akhirnya sepenuhnya akan terselesaikan. Setelah menolong Han Cheon, Siolan nanti akan mendapatkan mutiara hitam Jangrim. Ini adalah mystical item yang memberikan ketahanan terhadap sebagian besar teknik ilusi dan nantinya akan menjadi item penting ketika Siolan terlibat dalam perebutan kekuasaan yang melibatkan Jin Sukbi. Karena mutiara hitam Jangrim adalah benda yang harus dimiliki oleh siapapun yang ingin menjadi Celestial Princess. Taeb Yeong pun bertanya saat festival nanti, apakah kakaknya akan berada di teras Neong Yeon. Siolan membenarkan hal itu, karena putri Ah Yeon akan datang secara langsung, maka semua dayang istana Cheon Reong, mereka harus hadir untuk melayaninya. Namun Taeb Yeong ingin agar kakaknya fokus terhadap tugasnya daripada menghadiri festival. Tapi Siolan tentu khawatir, meski tugasnya memang penting, tapi dia tidak bisa abai begitu saja jika itu menyangkut masalah adiknya sendiri. Namun Taeb Yeong, dia tetap ingin kakaknya fokus pada tugas sendiri. Dan untuk masalah dengan Deokbi, biarkan mereka yang akan menangani masalah ini. Di dalam hati Taeb Yeong berharap jika Siolan menjalin hubungan dengan Han Cheon dan mengamankan mutiara hitam Jangrim, dan untuk dirinya sendiri, dia akan menghadapi Deokbi. Sementara itu, di istana Jujak, Ha Yeon mendapatkan surat dari Deokbi yang menyarankan untuk menampilkan sparring bersama dengan Taeb Yeong. Tapi Ha Yeon sadar jika menolaknya adalah keputusan yang tepat. Namun meski bisa membedakan benar dan juga salah, namun Ha Yeon berpikir jika dia tidak pantas mempertahankan martabatnya dalam situasi seperti ini. Dan dia beralasan bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk menguji kemampuan berpedangnya. Tidak lama setelah itu, Hyundang datang dengan membawa sebuah kotak. Dia memberitahu bahwa itu adalah sekantong wangi yang disulam langsung oleh pemilik istana Baekho. Dan karena mendapat hadiah yang dibuat langsung oleh selir lain, dia pun jadi merasa tidak enak untuk menolak permintaan dari Deokbi. Ha Yeon juga ingin agar benda tersebut dikaitkan ke gagang pedangnya untuk dijadikan sebagai ornamen. Dan sekarang cerita berganti ke malam hari. Taeb Yeong masih merenungkan tentang rencana yang dibuat Wang dan juga Yeonri. Namun dia sadar jika Deokbi tidak akan tinggal diam karena telah memiliki cara untuk menyingkirkan Ha Yeon. Karena lawannya adalah selir bangsawan, maka otoritas tidak akan cukup untuk mengancamnya. Jadi Taeb Yeong berpikir bahwa dia tidak boleh lengah, karena salah satu pihak bisa menebas yang lainnya. Dan jika ada kesempatan, dia akan memberitahu Ha Yeon dan mengajaknya untuk bekerja sama. Sesaat setelahnya, secara tiba-tiba tetua Baekseon datang. Karena sudah pergi jauh ke Gunung Baeksak,
Dia meminta Tae Yeong untuk membuatkan semangkuk sup. Namun Tae Yeong menyadari sesuatu. Dia melihat pakaian yang dikenakan oleh tetua sekarang telah terkena noda darah. Dia akan membangunkan Yeonri dan memintanya untuk membawakan jubah yang baru. Tapi baik Seon tidak menginginkan hal itu. Namun dia mengingatkan Tae Yeong jika energi Celestial Dragon saat ini telah melemah. Dan karena besok adalah hari festival Celestial Dragon, tetua menyuruh Tae Yeong untuk membawa pedang Cold Iron miliknya. Namun Tae Yeong merasa ada yang janggal, karena yang dia tahu, seharusnya iblis tidak muncul saat malam festival Celestial Dragon. Dan karena hal ini, itu membuat Tae Yeong memiliki firasat yang buruk. Dan cerita pun berakhir. Untuk besok, kemungkinan Mimin akan melanjutkan cerita tentang Tae Yeong. Dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.